saya Julian Sulistian Gatunte, saya Sandra Ajura. Di sini kami akan menjelaskan uji regresi linear berganda menggunakan aplikasi SPSS. Berikut ini penjelasannya. Saya Sandra Ajura, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi berganda dengan SPSS. Konsep dasar analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dua atau lebih variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial atau sendiri yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Uji F bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau bersama-sama yang diberikan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y. Koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa proses pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Reza Febrian Tritonga, saya akan melanjutkan untuk menginputkan nilai. Pertama, di sini kami memilih soal, ada motivasi sebagai X1, minat sebagai X2, dan prestasi sebagai Y. Baiklah, di sini saya akan mengcopy terlebih dahulu soalnya dan akan dipindahkan ke SPSS. Oke, saya akan mengcopinya. Lalu lanjut ke SPSS-nya, inilah dia. Di sini kita buat X1-nya. Di sini X2. Di sini Y. Nah, label di sini labelnya kita masukkan pertama X2-nya ada minat, Y-nya yaitu prestasi. Lanjut, ini kita klik. Nah, inilah muncul hasilnya. Seperti ini, langsung kita copy paste lagi soal yang tadi. Nah, setelah seperti ini, kita pilih klik analis, lalu kita klik regresi linear, baru kita masukkan aja. Di sini motivasi X1-nya kita masukkan ke independen, klik ini aja. Selanjutnya minat X2 kita klik di sini. Lalu prestasi Y-nya kita masukkan ke dependen ini. Nah, lalu kita oke-kan. Nah, inilah dia output dari regresi linear berganda. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Juniati Sulistian Delimonte. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan tentang regresi linear berganda. Nah, di mana regresi linear berganda itu menggunakan perumusan hipotesis, yaitu di mana H1 terdapat pengaruh motivasi X1 terhadap prestasi atau Y. Kemudian H2 terdapat pengaruh minat atau X2 terhadap prestasi atau Y. Kemudian ada H3 terdapat pengaruh motivasi sebagai X1 dan minat sebagai X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi atau Y. Di mana tingkat kepercayaan atau standar statistik yaitu 95%, di mana A itu adalah 0,05. Kemudian saya akan dasar pengambilan keputusan dari regresi linear berganda, yaitu ada uji T dan uji F. Di mana uji T, jika nilai sig
lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian jika nilai SIK lebih kecil, lebih besar dari 0,05 atau T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Di mana ada rumus T tabel yaitu sama dengan T sama dengan A per 2 dan N dikurang K dikurang 1. Di mana T-nya itu yaitu 0,025, 0,025 itu didapat dari A koefisiennya yaitu 0,05 dan dibagi 2, maka hasilnya 0,025. Kemudian N itu adalah banyak anggota dari soalnya itu ada 12. Ada 13. Kemudian K-nya itu 2 dan dikurang 1, jadi hasilnya 9. Maka 0,025 dan 9 itu ada pada tabel, pada uji T tabel itu ada di 2,262. Kemudian ada uji F, di mana jika nilai SIK lebih kecil dari 0,05 atau F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 atau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y, di mana ada rumus F tabel sama dengan K dan N dikurang K sama dengan K-nya adalah 2 dan NK-nya nilainya ada, N-nya itu anggotanya ada 13 dikurang K itu 3, maka 13 dikurang 3 sama dengan 10, maka pada F tabel 2 dan 10 itu adalah 4,10. Kemudian kita masuk ke dalam, ini dia ada koefisien, di mana di sini ada konstantanya, kemudian ada motivasi dan minat. Motivasi ini sebagai X1 dan minat sebagai X2. Pengujian hipotesis pertama yaitu H1, diketahui nilai signifikan untuk mempengaruhi X1 terhadap Y adalah sebesar 0,347. Dan itu kan lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitungnya adalah ini dia 0,9992. Itu lebih besar dari T tabelnya. T tabelnya tadi adalah 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama ditolak dan berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. X1 adalah motivasi. Maka dari itu motivasi tidak terpengaruh kepada prestasi atau variabel Y. Kemudian pengujian hipotesis kedua, di mana diketahui SIK-nya itu berpengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,00, lebih kecil dari 0,05. Dan nilai T hitungnya yaitu ada ini, 3,441 dan lebih besar dari T tabel yaitu 2,262. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 atau hipotesis kedua diterima, yang berarti terdapat pengaruh X2 yaitu minat terhadap prestasi atau variabel Y. Kemudian kita masuk ke bagian model ANOVA, di mana model ANOVA ini ada residual dan regression dan total. Di sini kita akan menguji hipotesis ketiga yaitu H3. Berdasarkan output ini diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 yaitu motivasi dan X2 itu adalah minat secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi atau variabel Y adalah sebesar 0,000, lebih besar dari 0,05. Dan nilai F hitungnya adalah 23,978,
besar dari F tabelnya, yaitu 4,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 atau hipotesis ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan atau bersama-sama terhadap prestasi atau sumbu Y atau variabel Y. Kemudian kita masuk ke model summary, di mana berdasarkan output ini diketahui nilai R square-nya adalah 0,842. Hal ini mengandung arti bahwa variabel X yaitu minat dan X2 itu motivasi secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel prestasi Y atau variabel Y adalah sebesar 84,2%, dari mana hasilnya dari 0,842 ini dikali 100 untuk menggantikan ke persen, yaitu maka hasilnya dapatnya 84,2%. Sekianlah penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Demikianlah